biaya besar, Mas, tapi kan nggak semua harus ditanggung pemerintah. Ya, makanya kan saya katakan perlunya adalah ada platform bersama antar private sector, antar civil society dan pemerintah harus bersama-sama, dan gerakan masyarakat juga luar biasa. Ini ada satu kabupaten menarik. Kabupaten di Jawa Barat, salah satu kabupaten, ada peraturan bupati yang sangat lucu tapi bagus, mewajibkan seluruh orang yang mau menikah memberikan maharnya berupa pohon. Nah, itu kan. Jadi itu namanya pernikahan ramah lingkungan. Jadi agar orang-orang yang mau menikah harus maharnya ada unsur pohonnya. Jadi pasangan itu harus menanam pohon. Nah, itu kan kalau terjadi kan saya kira akan sangat bagus sekali. Nah, karena itu kalau kita juga dorong ya di kampus-kampus seluruh mahasiswa masuk harus nanam pohon. Lulus harus nanam satu pohon. Jadi itu kan bagian dari upaya kita, ikhtiar kita untuk bisa membuat langkah-langkah mitigasi dengan semakin baik. Jadi gerakan-gerakan sosial justru sangat penting, ya. Jadi kita tidak bisa mengabaikan langkah-langkah sifatnya voluntary dari masyarakat. Jadi pemerintah harus tentu, tapi gerakan voluntary masyarakat harus didorong. Tapi pada saat yang sama, private sector ini juga harus diperkuat komitmennya untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, teknologi harus ramah lingkungan, dan paling penting lagi dia bisa menciptakan satu circular economy, bahwa limbah harus muter lagi menjadi apa? Menjadi faktor produksi. Misalnya asap cair. Asap itu kan mencemari udara, ya. Tapi kalau asapnya itu dibuat cair, ya, itu bisa menjadi pupuk, bisa menjadi apa-apa. Itu kan contoh circular ekonomi yang sudah semakin berkembang. Oleh karena itu memang kita dalam konteks riset dan inovasi di perguruan tinggi harus sudah memikirkan bagaimana implementasi circular ekonomi. Kita bagaimana mampu menciptakan produk-produk yang bermanfaat dan bagus dari limbah, dari byproduct. Ini circular economy menurut saya harus terus diperkenalkan, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha private sector ini benar-benar kegiatan yang bisa memperhatikan aspek-aspek lingkungan seperti itu. Itu kan contoh prinsip blue economy. Jadi memang blue economy itu pun gini, Mas, prinsipnya salah satu adalah bagaimana how to learn from nature. Jadi bagaimana kita belajar dari alam. Karena apa? Alam itu punya mekanisme kerja yang sangat baik, sangat efisien. Coba bayangkan, Mas, ya. Hutan memang dipupuk. Ada orang yang memupuk hutan nggak? Nggak ada. Tapi tumbuhan tumbuh, tanaman-tanaman ada tumbuh. Laut ada yang kasih makan nggak, Mas? Nggak ada yang kasih makan. Tapi ikan bisa hidup. Karena apa? Karena alam bekerja. Karena ada jaring-jaring makanan dan sebagainya. Nah, itulah mekanisme itu yang harus kita perhatikan. Mekanisme alam bekerja seperti apa yang bisa menginspirasi inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi dan para peneliti ini, benar-benar inovasi yang belajar dari alam. Bagaimana cara alam itu bekerja. Misalnya how to to develop aquaculture without feed, ya. Jadi mengembangkan aquaculture tanpa pakan. Nah, misalnya gitu. Loh, laut aja nggak dikasih makan bisa, mestinya di kolam juga bisa dong, dengan memperhatikan trophic level misalnya. Kemudian bagaimana fishing without fuel, ya. Menangkap ikan tanpa bahan bakar. Karena apa? Ada energi angin, ada energi matahari, ya, ada energi arus, semuanya bisa dimainkan. Nah, itu yang menurut saya riset-riset Baik. berkaitan dengan dan inovasi berkaitan dengan blue economy dengan memperhatikan prinsip how to learn from nature itu menjadi penting. Oke, how to live to nature. Apakah memang analogi yang Anda tadi begitu ya sampaikan Pak Arief sudah juga dilihat oleh pemerintah kita? Bagaimana Anda melihatnya? Ya, saya kira sebagian sudah mulai didorong ya, karena Kementerian Kelautan mendorong blue economy tadi, how to learn from nature. Itu sudah sejak tahun 2012 lah, itu sudah berkembang. Tapi memang ini perlu terus diintensifkan. Namun pada saat yang sama juga untuk mengatasi dampak ya dari perubahan iklim dan sebagainya, mau tidak mau sekarang ya kita harus mulai berpikir tentang bagaimana pola pertanian yang ramah lingkungan dan juga tanaman yang memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Ya, itu saya kira yang penting. Nah, sekarang Menteri Kehutanan KLHK juga sudah punya dengan IPB mengembangkan forest fire system, sistem untuk memprediksi kebakaran hutan. Kan kebakaran hutan berdampak pada perubahan iklim, ya. Nah, oleh karena itu kita membuat platform software yang bisa mendeteksi dan memprediksi kebakaran hutan 6 bulan sebelum kejadian. Ya. Jadi kita tahu titik-titik mana, desa mana, 6 bulan lagi yang akan kemungkinan terjadi kebakaran hutan.
itu dengan berbagai modeling ya, dengan deep learning, metode yang terbaru bisa kita melakukan prediksi-prediksi. Ya itu kan bagian langkah antisipasi, langkah untuk mitigasi adanya sumber-sumber yang berdampak pada perubahan iklim. Itu pemerintah sudah. Jadi pemerintah sudah, perguruan tinggi sudah ya. Tapi ini perlu terus dimasifkan Mas, langkah-langkah kita kebersamaan ini. Begitu pula dengan swasta dan masyarakat ya.